Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Balige Academy akan terus mengupas, menguliti untuk merobohkan tembok rekayasa yang maha tragis yang terjadi di Republik yang kita cintai ini. Di mana kita sudah capek-capek bayar pajak, pajak mobil, pajak rumah, pajak motor, pajak permen, ya, pajak rokok dan lainnya untuk menggaji orang-orang yang justru mengkhianati kita sebagai rakyat. Khususnya Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar ini, ya, sampai sekarang diam pengecut. Dan seorang sipil Christopher Harimandrianto tetapi sering digaji dengan uang rakyat untuk melatih di polda-polda. Kita tidak akan pernah diam. Sekali lagi saya pesankan kepada Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 Krisnamurti, cepat tanggapi ini sebelum ini semakin liar dan isu ini semakin besar. Karena tanggung jawab Anda dulu tahun 2016 di bawah komando kalian berdua, rekayasa yang maha barbar ini terjadi di Republik ini. Gitu. Jadi kalian tidak bisa lepas tangan. Kalau kalian berdua nyata-nyata ditipu oleh kedua penipu dan perekayasa ini, ya laporkan mereka. Gitu loh. Jangan diam aja ini. Kalian berdua tidak bisa lepas tangan. Rakyat menuntut kebenaran dan keadilan. Bukan dengan video CCTV yang sudah direkayasa untuk mempidana rakyat seperti kami. Kami akan melawan agar tidak terjadi lagi ke depan, ya, peradilan sesat seperti yang terjadi di tahun 2016, ya, yang menimpa Jessica Kumala Wongso sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak. Ya, Krisnamurti dan Tito Karnavian, kalian dua harus menanggapi ini, merespon. Kalau kalian berdua tetap diam, maka masyarakat harus tetap, ya, menunggu dan menuntut kalian, gitu loh. Bagaimana mungkin kedua penipu dan perekayasa video CCTV ini, ya, kalian pakai untuk mempidanakan seorang gadis yang sudah 8 tahun dibui dengan mengedit video CCTV, mengaburkan objek-objek, membuat pergerakan-pergerakan palsu, bahkan memanipulasi aktivitas chat Jessica menjadi pergerakan-pergerakan palsu seperti menoleh-noleh, mengambil sesuatu, menggeser centerpiece. Padahal saat itu dia sedang memegang HP dan melakukan aktivitas chat kepada grup WA mereka. Jadi pemirsa, ya, kita harus tetap menuntut, ya, supaya kedua orang ini dipenjara, Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Dan kita menuntut respon dari orang yang mengomandoi mereka berdua, Krisnamurti dan Tito Karnavian, agar mereka tidak diam, karena saat itu tanggung jawab mereka, gitu loh. Kita sebagai pembayar pajak ya harus menuntut mereka dong, gitu loh. Terutama yang masih aktif ini, Irjen Krisnamurti, kenapa diam saja, gitu loh. Ada apa dengan Anda? Ya kan? Ini nyata-nyata rekayasa. Secara ilmiah saya buktikan. Bukan hanya 10 lagi bukti valid tertulis, tapi 15 termasuk dengan bukti chat
15 bukti yang susah dibantah. Bukan susah, tidak mungkin untuk dibantah. Ya, kalau mungkin mereka sudah melaporkan saya itu saat ini kan. Karena saya pegang bukti ilmiah tak terbantahkan. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali satu, menyerah. Gitu ya. Menyerahlah kalian Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto dimanapun kalian berada, daripada semakin malu kalian. Ya, profil kalian semakin hancur. Apalagi ada beberapa news yang sudah menuliskan secara teks. Belum lagi di media sosial. Dan ini semakin liar. Semakin Anda bersembunyi kalian berdua sekarang, semakin hancur profil kalian. Memalukan bagi sanak keluarga kalian. Makanya selesaikan ini. Mengaku salah kalian. Siap bertanggung jawab. Ya, agar selesai ini. Gitu. Ya. Kalau tidak, saya teruskan ini. Video ini. Ya. YouTube saya ini. Dan dikutip oleh news. Dan segala macam. Ya. Begitu juga pesan kepada Irjen Krisnamurti yang masih aktif sekarang. Anda Direktur Reskrimum saat itu, 2016. Ya, Anda masih aktif sekarang. Ya. Bintang 2 harusnya bisa ini menuntaskan masalah ini. Gitu loh. Kasihan Pak Krisnamurti. Bagaimana jika itu terjadi pada putri Anda, saudara Anda, ponakan Anda? Ya, dipidanakan dengan bukti-bukti yang direkayasa. Tak terbantahkan Pak Krisnamurti. Makanya saya bilang kalau Anda masih ada keraguan, ya tonton dulu video Bali Academy. Kalau Anda masih ada ragu, kalau masih ragu, ayo kita ketemu di Mabes Polri, Pak Krisnamurti. Setelah Anda yakin, panggil ahli lain yang independen. Yakin lagi, tuntut mereka berdua. Kalau Anda ini, gitu loh, mau menyelesaikan masalah ini, ya salah keselip lidah, slip tang. Kalau Anda masih tidak yakin, masih ada ruang untuk ragu dikit, panggil saya, panggil ahli independen. Gitu loh, Pak Krisnamurti kan. Beres masalah ini. Jadi nggak berkelanjutan daripada Anda biarkan terus, ya kan? Ujung-ujungnya terbongkar jadi nanti ini. Nggak mungkin nggak terbongkar ini, gitu loh. Ya, selesaikan Anda yang inisiatif, Krisnamurti. Anda masih aktif, Jenderal Bintang 2. Selesaikan ini karena Anda nyata-nyata ditipu oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto yang Anda koordinasi tanggal 9 Agustus 2016 sebelum Anda mereka berdua ini maju 10 Agustus 2016 gitu loh. Jangan diam aja gitu loh. Progresif, angkat bicara, bergerak gitu loh. Selesaikan masalah ini. Jangan didiamkan karena ini akan bergulir terus semakin liar gitu. Ya kan? Nanti saya buatkan seluruh rangkuman video, seluruh rangkuman bukti-bukti rekayasa ini nanti mungkin di akhir, ya kan? Setelah Pilpres ini saya buatkan rangkuman, ya. Setelah saya pelajari terus, saya bedah terus semua, maka akan saya buat rangkuman, bahkan saya buat nanti buku, gitu loh, untuk mengenang betapa terjadi pelanggaran HAM luar biasa ini, gitu, terhadap seorang warga negara Indonesia, seorang gadis, ya, anak perempuan, 2016 telah dibui 8 tahun akibat rekayasa yang dilakukan oleh oknum polisi Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar dan rekannya Christopher Harimandrianto dan didukung oleh jaksa-jaksa yang lain. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Hari Wibowo, Sugi Carvalho, Melani Wubung, dan Wahyu Oktaviandi. Ya, sekarang menempati pos penting di kejaksaan. Dan sampai detik ini mereka bungkam. Tidak berani membantah saya sama sekali. Apa yang mau dibantah?
bukti ilmiah kau bantah, kalian bantah, ya. Itu akan semakin mempermalukan kalian, gitu loh. Karena ini sebenarnya buktinya very simple, logika yang sangat sederhana, ya. Membuang informasi seharusnya 100% menjadi sisa 26% akibat downscaling secara spasial. Kalau saya libatkan lagi downscaling, pengurangan laju frame dari 25 ke 10, itu sisa informasi tinggal 10%. 90% hilang. Matematik. Tidak ada lagi bagi kalian para jaksa celah untuk mencari alasan. Matematik. Itu. Semoga Netflix membuat seri kedua film High School Murder untuk menertawakan kalian para jaksa, ya. Bagaimana video yang sudah direkayasa kalian sajikan di persidangan, ya. Padahal saat persidangan saya sudah katakan ada reduksi frame, reduksi laju frame, reduksi dimensi frame, bahkan tempering direkayasa. Waduh, parah kali kalian. Ya, itulah pesan saya kepada para jaksa. Satu-satunya jalan bagi kalian adalah menyerah, mengaku salah, dan bersiap untuk menerima konsekuensi hukum. Karena ini sudah cacat bagi peradilan di Indonesia ini. Ya, akan dicatat dalam sejarah bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM berat, pernah terjadi rekayasa digital yang maha dahsyat, sehingga memengaruhi hakim yang buta tentang digital dan rekayasa digital. Gitu loh. Nama-nama kalian akan dicatat dalam sejarah hukum bahwa pernah terjadi peradilan sesat menggunakan video CCTV rekayasa. Confirm 1.1 triliun%. Oleh karena itu, menyerahlah kalian. Baik ini kedua penipu perekayasa manipulator ini, Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar, ya, dan jaksa-jaksa yang lain mengaku salah telah menggunakan video hasil rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Gitu loh. Ya, kalau enggak ya saya buat terus video ini, saya ulangi terus pesan-pesan ini ya kan, biar ditonton oleh jutaan orang. Gitu loh. Ya kan? Oke pemirsa, supaya ini pesan saya tadi sudah selalu saya buat pesan awal yang menakutkan. Karena saya memang menggunakan bukti yang sangat menakutkan bagi mereka. Nah, kali ini kita akan mengupas ya bagaimana Hakim Partahi Tulus Hutapea membacakan pertimbangan hukum terkait dengan pipet atau sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Ya. Pertimbangan itulah salah satu yang paling menentukan ya bagi mereka memutuskan perkara ini. Ya, karena sudah sedotan itu sudah ada di gelas, berarti siapa lagi yang menaruh kalau bukan Jessica? Itulah logika sederhana mereka. Gitu loh. Iya kan? Logika sederhana Partai Tulus Hutapea. Karena mereka tidak tahu, ya kan, rekayasa digital yang dilakukan Christopher ya dalam kasus ini, Christopher Harimandrianto ya, yang menyembunyikan fakta sedotan itu masih di atas meja. Kalau sudah langsung di gelas sedotan itu, maka dia tidak perlu repot untuk mengaburkan kamera 7 ya, mengaburkan kamera 7 dengan downscaling ya. Kalau memang pipet itu sudah ada di dalam gelas ketika Mirna Salihin datang, apa yang perlu dilakukan
oleh Christopher Harimandrianto, ya tinggal melakukan Zoom. Software gratis pun banyak, nggak perlu software Interpol, macam-macam. Tinggal kau Zoom, Christopher, dapat itu tangannya, pergerakan tangannya Mirna, itu langsung ke atas gelas, tidak dari meja. Tapi apa yang kau lakukan, Christopher? Kau kaburkan itu, kau potong frame-frame. Ketika tangan Mirna bergerak dari meja langsung ke gelas, kau kaburkan, ya, kau buat narasi, tergiringlah para hakim ini, ya, sesuai dengan narasi, sesuai dengan skenario, ya, yang kalian siapkan jauh hari sebelum persidangan dimulai, jauh hari sebelum 15 Juni 2016 ketika sidang perdana itu kalian sudah bekerja mengedit, ya, mendownscaling, mengaburkan, membuat pergerakan-pergerakan palsu, menciptakan narasi, ya, dibantu oleh tim kalian. Pasti nggak mungkin itu kalian berdua saja yang bekerja. Ada penulis skenario, ada komando, ya, yang mengkomandoi kalian untuk bergerak melakukannya. Ada tim di bawah kalian untuk mengedit. Ada penulis skenario untuk mengarangkan. Oh, ini kaburkan. Oh, ini buat pergerakan palsu di sini. Oh, ini buat apa? Kamera 3 kaburkan untuk Jessica menoleh-noleh. Kamera 3 juga setelah 17-18 potong. 17-18 langsung buat grayscale keabuan videonya dari RGB menjadi grayscale supaya tidak bisa dilihat warna wajah Mirna Salihin ketika diantar menggunakan kereta kursi roda, dan supaya tidak bisa dilihat warna kopi ketika dibawa Devi Siagian dari meja 54 ke bar koktail. Kalian banyak sekali itu, tidak mungkin kalian tidak ada kalau tidak ada komando. Jadi menyerahlah kau, Christopher, ya. Terkait dengan pipet, Christopher ini langsung menurunkan resolusi frame, ya, untuk pergerakan-pergerakan di meja 54, khususnya tangan Mirna Salihin, ya kan? Kamera 7, kamera mahkota. Dia potong, ya, entar. Ini bukti yang salah satu yang paling mematikan, ya, yang tidak bisa mungkin dibantah ini. Kamera 7, Christopher, dia potong 17-17 sebelum Mirna Salin datang. Setelah itu sampai 18.39 dia potong, langsung downscaling dia di sini jadi 96576 dan frame rate 10. Sebelumnya 1920 1080 frame rate 25 dari 1555 sampai 1717. Dia downscaling. Nah, di sinilah terjadi manipulasi tangan Mirna, ya. Langsung di gelas. Oh, dia kaburkan, potong frame-framenya, buang, set, supaya langsung mengadu. Wah, gitulah. Nah, inilah dia, Pak Hakim Tulus Hutapea. Anda ditipu di sini. Tuh, frame rate jadi 10. Ini yang 960 lebar 576. Dia kaburkanlah oleh Christopher Harimandrianto ini. Nah, ini langsung dipotong dia 17-17 sebelum Mirna 1 menit sebelum Mirna datang ke Cafe Olivier 17-18. Ya, dia manipulasi semua pergerakan setelah 17-17 itu yang terjadi di meja 54. Begitu Hakim Tulus Hutapea cara mainnya di rekayasa digital ini gitu loh. Ya kan? Nah, kalau enggak dia manipulasi itu apa dia turunkan? Itu dia potong capek itu. Dia potong 17-17. Itu dia turunkan resolusinya untuk mengaburkan. Dan frame-nya juga dia turunkan supaya gampang editnya. Hakim Tulus Hutapea. Gitu loh. Sekarang kalian sudah nyata-nyata ditipu oleh mereka berdua. Apa yang kalian lakukan bertiga? Diam. Kalian yang buat kesalahan, ya, salah memutuskan, ya kalian yang harus membenahi. Ya.
Karena begitu hukum alam, hukum universal ini. Kalian buat kesalahan ya, kalian yang memperbaiki. Jangan tunggu orang lain memperbaiki kesalahan kalian. Gitu nih. Apa kesalahan kalian? Ya itu, sudah saya bilang kan waktu persidangan ada rekayasa, ada reduksi frame, reduksi dimensi frame, laju frame. Kalian pilih pertimbangan dari kedua penipu ini. Ya kesalahan kalian lah itu. Harusnya kan kalian panggil saksi ahli independen. Benar nggak ini? Ada rekayasa ini. Benar nggak ada reduksi frame? Benar nggak ada reduksi laju frame? Kalian langsung memihak. Langsunglah kalian memihak. Itu, penipu ini. Ya kena tipu lah kalian bulat-bulat. Terus, pinginnya rakyat yang ingin membenahi kesalahan kalian. Dibenahi? Enak kali. Ya, kalian mengoreksi. Kan gitu. Lakukan, tuntut mereka. Itu aja pesan saya dari dulu sama kalian. Para hakim. Ya kan? Jadi pemirsa, itulah tadi ya. Rekayasa Christopher. Pada saat menganalisa sedotan posisi di meja atau di kelas, justru dia kaburkan. Itulah si Christopher ini kan, untuk membuat pergerakan palsu tangannya Mirna itu langsung mengaduk gitu kan. Ya, didukung pula dengan saksi dusta, saksi penipu Hani Juitabun. Ya, seolah-olah dia ingat tangan Mirna Salihin itu langsung mengadu. Padahal apa yang dia katakan di persidangan itu adalah dari CCTV rekayasa juga, gitu loh. Ya, ntar ya contoh apanya buktinya. Nah ini naskah keputusan Pegawai Negeri 2016 bahwa setelah saksi ini si Hani melihat, ya ini kalian bisa baca halaman 29. Saksi Setelah saksi melihat tayangan rekaman CCTV tersebut, saksi ingat. Itulah statementnya Hani Juitabun, ya, saksi dusta, saksi penipu, ya, namanya saksi fakta tapi ngomongnya lewat tayangan CCTV. Fakta apa itu? Harusnya kan apa yang diingat saja tanpa harus dipengaruhi oleh CCTV. Itulah kau, Hani. Gitulah sifatmu, ya. Saksi dusta ngomongnya sok melihat tapi lewat tayangan CCTV yang sudah direkayasa. Hmm, oke pemirsa, aduh, beginilah nasib kita rakyat ya di Indonesia ini. Sudah nyata-nyata terang benderang rekayasa pun tidak ada tindakan dari petinggi-petinggi yang sekarang kita bayar pakai pajak itu. Ya, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Menko Polhukam, bahkan Presiden sendiri pun tidak ada tanggapan. Inilah nasib kita. Demokrasi apalah seperti ini kalau penegakan hukumnya pun hukum sesat ya, pakai bukti rekayasa. Parah ya, nasib kita ini tragis sekali sebagai rakyat ini. Aduh, aduh. Oke pemirsa, kita akan tonton bagaimana Hakim Partai Tulus Utapea membacakan pertimbangan hukum terkait dengan sedotan, posisi sedotan yang sudah direkayasa oleh Christopher Hariman Rianto. Oke, tunggu dulu. Nah, ini dia. Inilah naskahnya. Poin 38. Nah, ini dia ini. Hakim Partai Tulus Utapea membacakan pertimbangan hukum, pertimbangan keputusan, ya, pertimbangan berbasis CCTV rekayasa Christopher Harimanrianto dan berdasarkan saksi dusta Hani Juitabun yang ternyata adalah setelah melihat tayangan CCTV. Oke, kita dengarkan bersama. Foto ketika terdakwa berada di bar restoran Oliver. 38. Bahwa ketika korban Mirna mengaduk minuman VIC yang telah tersedia di depannya, pipet sudah berada di dalam gelas. Terdakwa Jessica tidak fokus melihat bahwa korban sedang mengaduk kopi tersebut. Ya kan? Bahwa ketika korban Mirna mengaduk minuman VIC yang telah tersedia di depannya, pipet sudah berada di dalam gelas.
fakta yang sudah direkayasa oleh Christopher Harimantrianto menjadi pertimbangan. Salah satu pertimbangan hakim memutuskan perkara ini. Kamera 7. Ya, ketika menganalisa sedotan dikaburkan oleh Christopher Harimantrianto agar gayam kabur-kabur itu digiring seharusnya tajam. Itulah apanya, ya, sialnya. Jadi ketiga hakim ini ditipu-tipu sama anak kemarin sore. Kacau. Peradilan sesat ini, yang paling sesat di muka bumi ini. Aduh, kalau orang Amerika atau tetangga kita Australia dan Malaysia mungkin melihat peradilan sesat ini mungkin ketawa-ketawa ya sama mereka ini. Kok bisa di negara Indonesia ini terjadi begini ya? Ya, anak kemarin sore lahir tahun berapa ini? Christopher ini ya kan? Eh, paling 80-an ini ya kan? Bisa nipu-nipu hakim senior karena didukung oleh AKBP Muhammad Nur Al-Azhar ya. Jadi dengan sertifikat yang luar biasa internasionalnya Muhammad Nur Al-Azhar ini meyakinkan lah ya kan. Eh, aduh, parah kali bah. Ya, coba kita lihat dokumen lainnya. Ya kan? Nah ini dokumen tentang pertimbangan apanya kesaksiannya Christopher Harimantrianto ya si penipu itu. Bahwa benar ahli bisa menjelaskan bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas minuman sebelum korban meminum kopi yang ada di meja 54. Karena berdasarkan aktivitas korban Iwayan Mirna Salin dari detik 17.18.28. Sejak korban duduk di meja 54 di posisi tengah sampai dengan 17.18.47, di mana korban meminum ais Vietnam kopi, tidak terlihat korban memasukkan sedotan ataupun benda lainnya ke gelas minuman. Namun korban mulai mengaduk kopi di detik 17.18.33 dan meminum di detik 17.18.47, ya kan, tidak terlihat katanya. Ya jelas tidak terlihat lah Christopher, orang sudah kau kabur-kaburkan semua. Informasi pun tinggal 10%. Akibat reduksi spasial maupun temporal ya, reduksi informasi. Aduh, ya kan? Karena apa dia bilang di sini? Eh, tidak terlihat korban memasukkan sedotan. Ya jelas tidak terlihat lah sudah kok. Dan itu ada di naskah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bayangkan lain. Tidak terlihat katanya ya kan, tidak terlihat korban memasukkan. Nasib kalian lah partai Tulus Utapea, Binsar Gultum dan Kisworo ya kan, ditipu-tipu anak kemana sore. Aduh ya bak. Oke, untuk penutup kita akan tonton ulang bagaimana si penipu Christopher Harimantrianto menunjukkan tipuannya ya terkait dengan sedotan. Dengan cara kabur-kabur dan rekayasa tangan Mirna Salihin itu ya tidak terlihat gitu kan. Tinggal potong beberapa frame tangannya Jessica kan kaburkan, nah, kan langsung untuk narasi jadilah itu barang ya kan. Aduh, ntar ya, saya cari dulu. Nah, ini dia. Kemudian di sini terlihat saya melakukan zooming. Di sini adalah analisa sampai dengan waktu korban meminum kopi. Di sini juga saya bisa menyimpulkan bahwa kopi yang tadi dipindahkan atau yang seperti terlihat gelas kopi adalah kopi, karena di sini bisa terlihat korban mengambil gelas dan menggeser ke arah korban, kemudian mulai mengaduk. Kita bisa melihat runutan waktunya, mengambil kopi 17.18.30,
17.18.31 mulai mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas karena tidak terlihat pergerakan mengambil sedotan. Tidak terlihat mengambil sedotan, langsung mengaduk, ya kan, dikaburkan, ya. Nah ini tadi, ini kan 17-18 sekian ya, ini dia. Di posisi ini ya, setelah Mirna Salihin datang 17-17 dia cut, dia kaburkan, dia kurangi frame rate-nya, terus dia bilang tidak terlihat ya. Manipulasi, penipuan yang maha dahsyat dan sangat lihai, tidak terlihat sedikit pun ada gangguan nuraninya. Si Christopher Harimantrianto penipu rekayasa ini terganggu ya akibat rekayasanya dia. Terlihat sekali dia sudah sangat lihai dan sering kali melakukan penipuan ini. Ya, semogalah sanak saudaranya sekarang yang menonton video ini menyadarkan orang ini, Christopher Harimantrianto ini, agar menyerahkan diri dan mengaku salah, ya, menyerahkan diri ke polisi, mengaku salah dan siap dihukum, menjalani konsekuensi hukum. Itu aja harapan kita kepada sanak saudaranya dari penipu ini ya, Christopher Harimantrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Semoga ada sanak saudaranya yang menyadarkan mereka berdua ini supaya selesai masalah ini ya, menjadi pelajaran penting bagi Republik Indonesia ini gitu ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Horas!